Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Pratiwi Hakim dengan NIM 40413115765. Saya dari jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Riau. Di sini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat peta analisis garis pantai dengan menggunakan software ArcGIS. Pada langkah pertama itu kita membuka Chrome dulu. Setelah itu kita dihadapkan dengan Google, lalu kita ketik Earth Explorer, lalu klik. Nah, di sini teman-teman harus punya akun dulu untuk bisa mendownload datanya. Jadi karena akun saya sudah diloginkan, jadi kita drag ke bawah untuk World Filter. Jadi pada filter name itu kita pilih Pulau Subuku. Setelah itu pada country-nya itu kita pilih Indonesia karena Pulau Subuku yang saya ambil itu berada di Indonesia. Lalu pilih, lalu klik show. Nah, di sini teman-teman akan dihadapkan pada koordinat-koordinat pada Pulau Subukunya. Jadi untuk data range-nya kita untuk mendownload data range-nya kita pilih 10 tahun. Dan dalam rentang 10 tahun, jadi pada tahun 2015 sampai ke 2025, lalu pilih dataset. Setelah klik, lalu kita dihadapkan dengan Landsat Collection 2 level 1, lalu pilih Landsat 8. Lalu kita pilih result. Nah, di sini teman-teman akan menampilkan data-data dari Landsat 8, yaitu beragam banyak jenis dari data tersebut. Namun yang kita cari itu data yang masih bersih, yang tidak ada berawan. Jadi agar mudah untuk mendigitasi peta kita harus pilih yang bersih dulu, teman-teman. Nah, karena menemukan peta yang bersih itu kita pilih yang ini saja. Lalu kita akan download pada icon download. Setelah itu kita pilih product option, lalu kita pilih 1,9 GB. Nah, kita klik saja. Nah, pada file tersebut sudah terdownload. Jadi teman-teman harus mendownload sekali lagi untuk dalam rentang tahun 2014 ke 2015. Setelah itu, nah, karena di sini saya akan coba mendownload data tahun 2014 sampai ke 2015. Nah, karena datanya sudah terdownload, jadi teman-teman harus buat filenya lagi agar bisa membedakan data tersebut. Jadi kita pergi ke ArcGIS, lalu klik kanan pada data, lalu pilih dalam rentang 2015 ke 2025, lalu pilih band 4 sampai band 6. Lalu kita klik kanan lagi pada layers, add data, lalu kita pilih dalam rentang tahun 2014 sampai ke 2015. Kita pilih band 4 sampai band 6, lalu klik add. Setelah itu kita pergi ke ArcToolbox, lalu kita pilih data management tools, lalu kita pilih raster processing, lalu composite band. Nah, di composite band ini kita akan menerapkan dari warna dari band 4, band 5, dan band 6 dalam rentang tahun 2015 sampai 2025. Jadi kita terapkan, lalu kita klik environment, lalu kita pilih output koordinat, lalu kita pilih same as display.
Nah, di sini teman-teman, titik koordinat peta saya itu di 48N, yang dimana itu northern. Setelah itu kita akan lakukan hal yang sama pada tahun 2014 sampai ke 2015. Jadi kita pilih auto box. Nah, kita pilih dalam rentang tahun 2014 sampai 2015. Kita pilih, lalu klik environment, lakukan hal yang sama pada step tadi. Lalu klik OK, lalu klik OK. Nah, di sini sudah kelihatan data peta yang dari composite bandnya. Lalu kita fix zoom in untuk mengzoom peta yang mau didigitalisasi. Lalu kita zoom. Nah, ini pulau yang mau saya digitasi ya teman-teman. Jadi kita klik pada katalog, lalu klik kanan, lalu pilih new, lalu shapefile. Nah, pada namanya ini kita membuat namanya tuh jadi pulau sebuku kecil tahun 2015. Lalu kita pilih feature type-nya menjadi polygon, lalu kita klik edit, lalu kita pilih project coordinate system, lalu pilih TM, jadi pilih WGS 1984, lalu pilih Northern Hemisphere. Setelah itu kita akan drag sampai ke bawah untuk titik koordinat 48N. Lakukan hal yang sama pada range 2014 sampai 2015. Nah, pada ini kita lakukan hal yang sama, lalu klik edit, lalu klik project coordinate system, lalu pilih WGS 1984, lalu pilih zona 48N, lalu klik OK, dan klik OK. Setelah itu kita klik editor, lalu start editing untuk mendigitasi petanya, lalu klik editor, lalu pilih editing windows, lalu create feature. Nah, lalu klik lalu klik polygon untuk mendigitasi petanya. Itu salah. Lalu kita digitasi aja petanya ya teman-teman. Lalu kita pilih editor, save edit, lalu stop editing. Lakukan hal yang sama pada
range 1 tahun, yaitu 2014 ke 2015. Nah, setelah itu kita uncentang aja semuanya dari composite pen-nya lalu ke bawahnya. Lalu kita akan pergi ke search untuk mencari polygon to line. Setelah ketemu lalu kita pilih polygon to line. Lalu kita akan terapkan bagian pulau sebuku kecil tahun 2015. Lalu ubah namanya menjadi pulau sebuku kecil tahun 2015 line underscore line. Lalu save. Nah, setelah itu kita klik OK. Lalu kita pergi ke katalog untuk lalu kita jadi ini lakukan hal yang sama pada range 10 tahun terakhir ya teman-teman. Nah, kita ubah aja namanya. Setelah berhasil, lalu kita pilih ke buffer untuk ngebufferin petanya. Jadi kita pilih pada input filternya menjadi buku kecil 2015 line. Lalu kita pilih kita ketik ngubah nama filenya menjadi buffer pulau sebuku kecil underscore 2015, lalu klik save. Lalu pada line unitnya kita buat menjadi 25 unit. Setelah itu kita pergi ke
polygon to line lagi teman-teman. Jadi kita pilih polygon to line. Lalu pilih buffer Pulau Sebuah Kecil tahun 2015. Lalu ubah namanya menjadi buffer line. Lalu klik save. Lalu klik OK. Nah, ini tandanya berhasil ya teman-teman dari polygon to line-nya. Lalu kita pergi ke katalog. Kita klik pada data yang kita simpan tadi, klik kanan, lalu new, lalu pilih project koordinat. Jadi kita buat namanya ini DSAS. Setelah itu pada DSAS ini kita klik kanan, lalu nah pada DSAS ini kita klik kanan, lalu pilih new, lalu feature class, lalu ketik namanya jadi baseline. Lalu kita pilih jadi line filter, lalu next, kita pilih 48N, lalu next, lalu next, lalu klik finish. Lakukan hal yang sama pada shoreline. Kita pilih new filter class, lalu kita buat namanya menjadi shoreline. Setelah kita pilih line feature, lalu klik next, lalu 48N, next, next, dan finish. Lalu kita uncentang saja semuanya kecuali buffer line dan shoreline dan baseline. Jadi kita akan start editing. Lalu kita pilih baseline, lalu klik OK. Lalu kita klik kanan, lalu copy, lalu kita paste, lalu kita pilih shoreline, baseline, lalu klik OK. Setelah itu kita lakukan hal yang sama pada shoreline, yaitu start editing, pilih shoreline, lalu klik OK. Lakukan hal yang sama pada save edit, lalu kita save edit lalu klik OK. Setelah itu lalu kita centang bagian Pulau Sebuku Kecil tahun 2025 line. Lalu kita pilih shoreline,
lalu kita copy paste saja teman-teman. Lalu kita stop editing, lalu kita pergi ke atribut automator, kita pilih shoreline, kita add file, kita centang, lalu pada baseline juga lakukan yang sama. Setelah itu kita tutup saja, lalu kita pergi ke editor, start editing, lalu pada shoreline kita klik OK. Nah, pada shoreline ini teman-teman kita klik kanan, lalu open attribute table, lalu kita akan ubah datanya menjadi yang kita ambil tadi teman-teman. Jadi ini karena saya mengklik 2 kali, jadi datanya menjadi double. Jadi saya buat saja. Lalu pada DSS itu menjadi 1 2 1 2. Lalu ke editor, lalu save edit, lalu stop editing. Lakukan hal yang sama pada baseline. Lalu kita buat dari DSID nya menjadi 1. DSAS grupnya menjadi 1 juga. Lalu kita save edit, lalu stop editing. Lalu kita pergi ke lalu kita pergi ke sini, jadi kita percepat saja ya teman-teman. Lalu kita sesuaikan saja yang dengan ini, lalu klik OK. Setelah itu pergi ke DSAS nya, lalu kita pilih menjadi transact. Lalu klik OK. Nanti akan proses dulu ya teman-teman. Lalu klik OK. Nah, jadi ini sudah jadi ya teman-teman. Jadi kita ke lalu pilih kalkulator range, lalu kita centang aja mengikuti video ini. Lalu jadi ini sudah berhasil ya teman-teman. Jadi kita tinggal meng-layoutnya saja lagi. Jadi kita
centang semuanya yang tadi kita centang tadi. Jadi kita tinggal meng-layout aja jadi menjadi back and lalu kita pilih menjadi landscape atau klik OK. Nah, setelah penglayoutan peta ini sama dengan peta dasar, jadi teman-teman hanya mengikuti instruksi petanya, terserah mau seperti apa. Jadi pada yang saya buat ini peta yang saya buat layoutnya seperti ini. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.